Nah, ini bodinya Yosafat ya, karena sebelumnya udah gue poles, jadi gue wrapping lagi. Alasannya biar kagak ada debu-debu yang nempel lah, dan ketika gue buka ini nanti masih mengkilap. Nah, karena strippingnya juga udah ready, ya udah langsung aja kita buka. Kita urut dari bodi belakang dulu, lanjut ke bagian sayap dalam. Setelah itu baru ke posisi yang lainnya. Nah, kali ini sedikit berbeda nih. Kali ini gue pengen masang strippingnya itu, bodinya itu nempel di rangkai ya. Jadi biar kelihatan jauh lebih rapi lagi. Jadi nggak usah pakai pushing buat ngukur-ngukurnya. Ya udah nggak pakai lama lagi, kita lanjut lagi. Nah, sekarang gue pengen lanjut ke bodi yang sebelah kiri. Nah, setelah penginstalasian rem depan udah selesai, udah normal ya, udah bisa ngerem. Nah, saatnya gue pengen copotin masking-masking yang sebelumnya ada di velgnya. Yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Buat ngelanjutin project Restomod, sebenarnya ini udah mendekati akhir-akhir ya, final dari hasil proyekan Restomod ini. Nah, kebetulan juga buat kayak semacam saklar udah kepasang, alhamdulillah. Terus kaki-kaki yang duluan udah di repaint udah selesai. Terus buat krum-kruman juga udah selesai. Terus coak-coak juga udah selesai, pemasangan stripping juga udah selesai. Sekarang saatnya buat gua buat ngerakit semua part yang udah selesai di progres ya. Tinggal ngelihat hasil akhirnya aja dan nanti bakal gua review. Ya udah, nggak pakai lama lagi, langsung aja. Nah, ini dia nih penampakan dari
joknya ya yang baru pegangan Yosafat. Nah mungkin udah bisa buat masang body part. Oh iya, terutama aku pengen pasang dulu nih box filternya. Ya udah nggak pakai lama lagi, langsung aja kita gaskan buat ke pemasangan. Sekarang kita ke pemasangan speedometer. Yuk, kita gaskan lagi. Ya, akhirnya motornya Yosafat sudah selesai ya. Gua kasih pulang kembali menjadi Vega RC 2022 versi gua. Nah, mungkin untuk part-partnya dari video-video sebelumnya udah gua kasih tahu ya, dari kayak part pertama itu partnya apa-apa aja. Nah, mungkin sekarang kesempatan yang berbeda, gua mau ulas semua part yang nempel di motor Yosafat ini. Nah, mungkin kita bahas dari paling atas ya. Nah, kalau untuk spion ini, dia menggunakan kepunyaan Yamaha 125Z. Terus turun ke bawah lagi. Kalau buat bodi batoknya, depan belakang ini baru. Serta speedometernya juga baru, kepunyaan Jupiter MX Old. Baru ya, benar-benar baru. Kilometernya masih 0. Terus ada tambahan lagi, yaitu garnish speedometernya sebagai pemanis. Kayak Vega Bangke gua, mungkin dari ownernya juga terinspirasi dari Vega Bangke. Nah, terus juga buat sektor pengereman, nah dari pengeremannya ini cuman 2 bagian yang gua rubah, yaitu tutup master remnya punya variasi dari Thailand, sama handle remnya yaitu pakai YMX. Nah, kalau untuk lampu-lampunya ini, lampu-lampunya buat lampu depannya gua pakai lampu LED, tapi buat sen kanan kirinya gue masih mengandalkan bohlam yang standar warna kuning. Terus pada bagian saklar kanan kirinya, bagian saklar kanannya ini gue pakai kepunyaan Domino ya, yang variasi, serta di tombol lampu dimnya ini gue convert buat tombol buka jok belakang. Terus alhamdulillah berfungsi semua ya, dari hazardnya juga nyala. Nah, terus kalau buat saklar kirinya ini pakai kepunyaan Yamaha Vision Old yang original. Serta buat kabel cuknya ini masih buat tempel ya, karena cuk dari karburator ini masih berfungsi. Jadi buat apa gua buang atau gua tutup, mending gua tempel aja sekalian. Serta ada tambahan voltmeter ya di bawah saklar sebelah kirinya. Nah, kalau untuk hand grip kanan kirinya punyaan Domino, tapi buat selongsong gasnya, buat rumah kabel gasnya ini pakai kepunyaan Jupiter Z Burhan atau kepunyaan Mio juga bisa.
Nah, kita turun ke bagian bawahnya lagi. Untuk strippingannya, ini strippingan gua custom ya. Terinspirasi dari Sirius RC Vietnam, cuman buat tulisan Siriusnya ini gua ganti pakai Vega. Jadi buat bodi belakang ini tulisannya jadi Vega RC. Nah, sekarang kita turun ke bagian bawahnya. Yuk. Sekarang kita turun ke bagian kaki depan. Nah, kalau untuk bagian kaki depannya mungkin terlihat jelas ya, dari spakbor juga udah berubah dengan standarnya. Nah, kalau untuk spakbor depan di sini gua memakai kepunyaan Yamaha Vega Force ya. Soalnya dari segi warna sama bodi standar Vega New yang warna merah marun ini itu sama. Selang rem dibawain sama Yosafat itu TDR yang selat merah. Terus ada sedikit gua request buat kaki-kaki sok depan ini gua repaint ulang berwarna abu-abu. Buat dari velg ini gua sebenarnya ini salah warna, gua request warna gold, cuman dari Yosafate ini ternyata dia jadinya warna coklat. Ya udah gua iseng aja pinggiran dari velgnya ini gua amplas ya menggunakan mesin amplas. Jadi biar kesana itu kelihatan kayak velg-velg X Mode, tapi di sini gua rambutnya velg NK mode X. Gue balik aja. Nah, terus untuk disk depannya di sini pakai kepunyaan PSM ya. Ada floatingannya warna merah. Ukuran disknya ini 260. Terus baut-bautnya juga udah pakai yang stainless ya. Model spiral serta bracketnya ini gue pakai kepunyaan Rizoma yang berukuran 260. Terus kalau buat kalipernya ini masih standar, cuman gue repaint warna gold biar kesana itu lebih mencolok aja. Sama sedikit pemanis nih untuk baut as roda ya, sebelah kanan kiri. Bushing-bushingan velg depannya ini gue perbarui, termasuk juga karet seal debunya. Serta juga ada part krum-kruman yaitu bracket selang remnya ini. Kalau untuk profil bannya ini masih bawaan yang lama ya. Dia pakai kepunyaan Aspira yang premium. Untuk tipenya itu Terreno, ukurannya 70/90 ring 17. Nah, kalau untuk bodi sayap kanan kirinya ini gue nggak ganti baru ya, soalnya dari ownernya sendiri itu pengennya cuman dipoles saja. Ya udah, ini udah gue poles, warnanya juga udah jauh lebih bangun dari sebelumnya. Ya udah, kita geser ke bagian tengahnya lagi. Nah, sekarang kita geser ke bagian tengahnya nih. Kalau untuk bagian tengahnya, mungkin yang pertama itu kita bahas dari borders-bordersnya ya. Kayak cover bagasi, terus cover kontak. Nah, kalau untuk cover kontak sama bagasinya ini, gue repaint pakai Diton dashboard coating ya. Pengaplikasiannya sih bisa gue bilang simple, cuman tinggal semprot langsung jadi kayak begini. Ada yang dirubah yaitu bagian kunci kontak. Nah, kalau untuk kunci kontak kayak ini, gue pakai kepunyaan Miosol ya. Miosol Cargo original. Terus ada tambahan lagi dari ownernya itu pakai rak bagasi tengah kayak begini yang plastik. Baut-bautnya ini gue menggunakan baut-baut model body X-Rite ya, stainless jadi anti karat. Terus pada bagian bak kanan kirinya ini terdapat baut oli variasi ya, warna merah. Terus juga ada beberapa aksen-aksen yang gua chrome juga, contoh kayak selaan, terus push-step depan standar satunya juga gua chrome. Sama di bagian sebelah kirinya ini ada koinan tutup magnet, itu warna merah, merek Trusty. Nah, sekarang kita bahas pada bagian mesinnya ini. Kalau pada bagian mesinnya ini nggak gua apa-apain ya, masih standar bawaan motor. Hanya saja pas ketika gua pencopotan bak kanan kirinya ini, ternyata dia ada trouble di bagian rumah koplingnya yang otek karetnya udah oblak lah. Jadi mumpung dibongkar, biar sekalian aja lah gue ganti karetnya sama sekalian ganti kampas koplingnya. Untuk warnanya itu masih sama ya, sama kayak sok depannya yaitu abu-abu gelap, serta arm belakangnya juga sama, gue kenain repaint juga. Nah, kalau untuk knalpot ini masih standar ya, hanya saja gue repaint warna hitam pakai Diton yang high time juga. Terus ada beberapa aksen pemanis lagi, yaitu buat tutup baut as roda serta baut arma ini gua pakein stainless ya, tutup stainless biar
selaras dengan krum-krumannya. Untuk joknya juga udah gua custom ya, model 2 tingkat. Gua lapisin dengan matras biar bentuknya itu jauh lebih terlihat rapi. Standar 2, bracket, knalpot, push step belakang, tutup tromol, serta navigatornya itu juga gua krum ulang ya. Tameng depannya ini pakai kepunyaan Jupiter Z Burhan ya, original, soalnya dia udah chrome. Kalau untuk tameng belakangnya ini pakai kepunyaan Nuvo Adidas. Pemasangannya ini nggak PNP ya, jadi harus bikin plat lagi biar dudukannya ini bisa sesuai sama tameng knalpotnya. Sok belakangnya ini memakai kepunyaan Red It GP ya. Red It GP udah bisa di setel ribbonnya. Terus sama velg belakangnya juga warnanya coklat karena salah warna, dan ban belakangnya ini pakai kepunyaan Corsa Platinum ukuran 90/80, tipenya R99. Kalau untuk gear setnya ini baru ya, original Yamaha, ukurannya itu 15/35. Nah, kalau untuk behel belakangnya ini pakai kepunyaan Yamaha Vega Force ya. Pemasangannya itu nggak PNP, jadi harus disesuaikan lagi, kayak semacam baut dudukan yang di rangkanya ini sama baut dudukan bawaan dari Vega Force itu sangat beda ya. Serta tangkinya juga udah gua chrome. Nah, kalau untuk reflektor belakangnya, ini reflektor belakangnya custom ya, model running. Cuman kalau buat pembuatannya gua nggak tahu nih habis makan biaya berapa, soalnya bukan gue yang bikin. Ini juga dibawain langsung sama ownernya. Nah, buat nyalanya lampu rem belakang ini kita nyalain dulu motornya. Sekarang kita nyalain lampu belakangnya. Kelihatan? Kelihatan ya. Kita mainin sen belakang sennya. Kelihatan ya indikator warna merahnya. Udah, kita pakai. Sekarang gue mau buka joknya dulu ya. Tangkinya udah chrome ya, mantap. Oke, mungkin dari gue cukup sekian ngebahas Veganya Sakat yang udah nginep di rumah gue kurang lebih 1 bulan ya, buat membangun ulang lagi motornya dia. Oke, mungkin dari gue cukup. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di share, di komen, serta di subscribe ya channel gue. Keep solid, simple, dan elegan. Terima kasih.